saya tidak capek-capek lagi untuk mensensor datanya gitu ya. Ngapain disensor, karena memang sudah publik juga dan resmi dari pemerintah. Oke, ya benar. Jadi pinggirannya tuh kita kasih parameter namanya edge color. Shift enter. Nah, di bagian kiri ini sudah muncul teman-teman file yang teman-teman punya, shape file jadi GeoJSON. Halo teman-teman semuanya. Ini adalah video ketiga tutorial GeoPandas, dan mohon maaf untuk video kedua editannya terlalu mendadak gitu ya, jadi selesainya tidak pas dengan baik, dan kita lanjutkan di video ketiga. Kali ini kita akan belajar cara untuk memulai menggunakan GeoPandas, mulai dari import data, membaca data, lalu kita coba convert ke format lain, kita geospasialnya, dan cara untuk membaca dokumentasi GeoPandas itu sendiri teman-teman. Sekarang saya coba buka ya, ini tutorial, bukan tutorial ya, websitenya GeoPandas itu sendiri. Saya akan buka di bagian dokumentasi, dan akan saya arahkan ke API reference, jadi teman-teman bisa baca juga. Di sini yang kita bahas sebelumnya itu, bahwa secara umum tuh seringkali yang kita gunakan adalah GeoSeries dan juga GeoDataFrame. Meskipun API-nya pun juga ada ya beberapa yang dijelaskan di sini, ada input-output yang teman-teman bisa gunakan, subclass-subclass-nya, dan juga ada tools seperti ini yang kita juga bisa manfaatkan teman-teman. Nah, sekarang kita gunakan GeoDataFrame dan GeoSeries dulu. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa GeoSeries ini cara GeoPandas untuk membaca data vektor, data geospasial dalam bentuk objek shapely di sini, di mana geometrinya ada 3. Yaitu titik, garis, dan poligon. Nah, di GeoPandas sendiri, untuk subclass yang GeoSeries, di sini GeoSeries, membacanya itu seperti ini. Ini adalah kelas GeoPandas, ini subclassnya, kita gunakan GeoSeries, di dalamnya ada argumen. Argumennya berupa parameters, ada data, indeks, dan seterusnya. Untuk GeoDataFrame, di bawah sini, ini juga sama. GeoDataFrame, cara GeoPandas untuk menyimpan data dalam bentuk data frame, dia sebutnya ya, dari kayak spreadsheet. Sebagai contoh kita lihat untuk GeoDataFrame cara baca from file. Jadi ini ada method namanya from file, ada parameternya atau ada, kita bisa ngisikan argumen, parameternya itu adalah file name dan juga keyword argument. Lalu di bawahnya kita bisa baca sebenarnya file name itu apa. Ini adalah string yang isinya itu adalah path ke file itu sendiri atau langsung ke filenya. Keyword argument teman-teman juga bisa mengisikan. Misalkan kayak gini ya, di sini untuk multilayer data, untuk nyetor ke zip. Jadi nanti kita lihat ya, saya juga belum memahami tentang detail cara penggunaan untuk keyword argument ini di from file ini. Jadi secara sekilas teman-teman tuh bisa memahami atau membaca dokumentasi itu lebih kurang tuh seperti ini teman-teman. Kita buka yang user guide, kita buka yang data structure. Nah di sini untuk kelas, contohnya ini kelas GeoSeries, ada yang namanya attribute dan juga basic methods. Methods seringkali itu di belakangnya ada tanda kurung buka, kurung tutup seperti ini. Yang di dalamnya itu kita bisa mengisikan parameter-parameter, jadi kita bisa mengisikan argumen di sini. Sedangkan attributes, dia cukup seperti ini saja, jadi langsung kayak area bounds, jadi tidak ada tanda kurung buka, kurung tutup. Yaitu yang kita bisa pahami dari dokumentasi ini, cara membacanya gitu ya. Sekarang coba kita buka Visual Studio Code kita. Teman-teman bisa download file yang ada di deskripsi linknya. Filenya itu ada CSV dan juga shape file sebatas administrasi. CSV-nya isinya seperti ini teman-teman. Data sebaran SMA yang ada di Jakarta, dan ini tenang aja, datanya publik, makanya saya tidak mensensor nama atau nomor handphone, nomor telepon sekolah ini ya. Karena memang teman-teman juga bisa nyari datanya secara publik di sini. Open data Jakarta, alamatnya di data.jakarta.go.id. Nah, bisa search di sini, sebaran sekolah misalkan. Nah, saya coba download dari link ini, lalu saya pilih yang data sebaran sekolah SMA. Kita lihat datanya isinya kayak apa, isinya seperti ini, jadi memang data ini sudah publik. Nomor telepon sekolah, teman-teman bisa lihat di plang nama papan nama sekolah itu sendiri, nama kepala sekolahnya kalian juga bisa nyari gitu ya. Jadi semuanya di sini datanya resmi dari pemerintah Provinsi DKI. Jadi saya tidak capek-capek lagi untuk mensensor datanya gitu ya. Ngapain disensor, karena memang sudah publik juga dan resmi dari pemerintah. Sedangkan yang data kedua ini merupakan data batas administrasi Pemprov DKI. Teman-teman bisa cari itu di tanaair.indonesia.go.id kalau nggak salah alamatnya. Ini saya dapat sudah lama banget. Ini isinya seperti ini, data atributnya. Jadi ini hanya batas administrasi saja. Sesederhana itu. Tapi kita lihat ya kolom-kolomnya di bagian paling kanan cuman sampai sini ada shape length dan shape area. Sedangkan untuk CSV-nya di bagian paling kanan
Nggak ada apa-apa, cuman ada latitude dan longitude saja. Nah, bagaimana cara membaca kedua data ini di GeoPandas? Teman-teman bisa download data ini, lalu letakkan di sini ya, di dalam folder tempat teman-teman membuat file IPYNB. Di sini saya taruh di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman buka Explorer, nah ini saya letakkan di sini teman-teman. Kita kan kemarin sudah set ya, tutorial_gpd, filenya ini kita punya dua data, saya taruh di sini, saya paste di sini, saya paste di sini. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code kita. Kita importkan beberapa package. Saya akan coba importkan GeoPandas. Saya buat alias sgpd. Saya importkan pandas spd. Jadi ini tuh adalah pandas yang bergeospasial dan yang non geospasial gitu ya. Saya shift enter, saya jalankan. Saya coba baca data yang zip files. Saya kasih nama aja batas admin gitu ya. Variabelnya saya panggil gpd, saya masukkan ke geodataframe. Jadi .geodataframe dalam kurung kita masukkan argumennya, karena string tadi ada petiknya, tekan titik dan slash saja. Biasanya sudah muncul, sebentar, titik slash, oke, sudah muncul, dia ada di dalam administrasi. Saya tab saja, saya pilih SHP, saya tab lagi, saya shift enter. Kalau misalkan ada error seperti ini, coba kita lihat data frame constructor. Oke, sorry, ini bukan data frame, gpd.read file. Oke, mungkin teman-teman tadi sadar ya, saya salah. Shift enter, kita lihat batas admin isinya kayak apa. Shift enter kayak gini. Cuma ini kan terlalu banyak yang di print ya. Kita bisa melihat atau mengeksamin isinya dengan menambahkan method head. Shift enter. Yang di print secara default ada 5 record. Jadi ada 5 rows yang di print. Kalau mau satu aja tinggal tambahkan satu di dalamnya. Seperti ini. Dengan cara seperti ini kita bisa melihat data itu sendiri. Dan juga ada field-fieldnya ini kita bisa baca ada field apa saja di dalamnya. Dan yang paling kanan, tadi kita bisa lihat ya di ArcGIS, di paling kanannya tidak ada kolom geometri, tapi setelah dimasukkan ke dalam geodata frame, dia ada kolom namanya geometri, dan di dalamnya ada feature namanya, atau geometri, yaitu polygon. Sedangkan untuk membaca data CSV yang ini sebaran SMA DKI, saya menyarankan kita menggunakan pandas saja. Jadi kita buat misalkan df data frame sama dengan tadi apa ya, pd.readcsv seperti ini, string lagi, titik, slash, kita pilih langsung filenya, sebaran SMA DKI, tab atau enter, shift enter, seperti ini. Kenapa kita gunakan pandas? Karena ada fitur readcsv. Saya sudah coba sebelumnya menggunakan GeoPandas, tidak ada fitur readcsv. Nantinya akan error ketika mengconvert nilai string di dalamnya menjadi float, menjadi koordinat gitu ya, menggunakan tools GeoPandas. Jadi kita baca lewat pandas aja, nanti dari pandas kita convert ke GeoPandas. Nah, kita lihat dulu data dari DF ini, isinya apa? Seperti ini, lebih kurang seperti ini. Kita geser paling kanan, pastinya tidak ada kolom geometris karena dia cuma pandas. Kalau kita bacanya dengan GeoPandas sebagai contoh, nah ini enaknya kalau pakai notebook ya, Jupyter Notebook, kita bisa langsung pilih selnya, kita ketikkan gpd, get file, read file maksudnya, shift enter, dia masih bisa dibaca. Oke, kita bisa mengulangi lagi, kita bisa lihat outputnya di paling kanan ada geometri. Itu bedanya kalau kita menggunakan GeoPandas. Cuma nanti error ketika mengconvert ini ya, nilai-nilai latitude longitude, karena dia nggak bisa mengconvert string ke float. Jadi kita bacanya di pandas karena dia punya fitur read CSV. PD read CSV seperti ini. CSV, shift enter, ulangi lagi, udah benar. Sekarang kalau mau ngupload petanya bagaimana? Coba ya, saya buat di sini plot peta. Shift enter, jalankan. Saya akan ngupload batas admin. Tinggal tambahkan method namanya plot. Shift enter. Udah, begitu saja. Sudah ke plot. Kita baca dari dokumentasinya. Kalau kita gunakan tadi geodata frame terus plot ya. Kita lihat API reference. Geodata frame, menu plot. Jadi di sini ada, bukan menu ya, subclass ya. Oke, dia cuma gini aja. Dan di dalamnya, ini kebetulan kayaknya ada yang kurang ya. Biasanya ada keterangannya di sini. Tapi kita bisa baca parameter yang bisa dimasukkan atau sebagai argumen di plot ini. Ada kolom, ada kind jenisnya apa, geo, histogram,
dan seterusnya. Karena ini GeoPandas, defaultnya Geo. Lalu ada color map. Ini ada color juga. Ini sebagai apa ya namanya, color map itu semacam map untuk pewarnaan ya. Tapi secara umum kita gunakan yang color, dan seterusnya kita bisa baca ada legend dan seterusnya. Sekarang coba kita tambahkan warna. Di sini kan defaultnya biru. Kita lihat. Oh ya, coba saya lihat lagi. Di sini color. Oh, cuma gini doang. Oke, kita tidak ada keterangan biru ya. Kita tambahkan di sini argumennya color sama dengan red. Seperti ini. Shift enter, jadi merah. Sekarang coba kita ganti blue. Oke, dari yang tadi bukan biru banget ya, mungkin ada yang lain. Nah, referensi warnanya dapat dari mana teman-teman? Kita search aja Matplotlib color reference. Kenapa Matplotlib color reference? Karena memang GeoPandas menggunakan tools Matplotlib untuk ngeprint, untuk ngeplotnya. Di sini ada, oke, ini warnanya, Oke, di bawah ini ada teman-teman. Nah, warna-warna yang teman-teman pengen lakukan, kita bisa mengetikkan langsung ini namanya. Misalkan tadi like salmon ya, coba kita ganti light salmon. Oke, sambung salmon, shift enter, seperti itu. Border kita tambahkan. Coba kita lihat di dokumentasinya. Untuk border, ada nggak ya border? Nggak ada. Edge color tidak ada juga. Coba kita isi aja edge color. Seingat saya ada nih edge color red. Oke, ya benar. Jadi pinggirannya tuh kita kasih parameter namanya edge color. Nah, warna-warna ini dari mana? Ya sama, dari Matplotlib juga. Referensinya dari sini juga. Coba kita ganti warnanya turquoise atau jangan turquoise, like cyan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya bagaimana cara ngeplot data ini sebaran sekolah? Nah, kita buat di sini. Tadi data kita tuh apa sih? SMA DKI ya. SMA DKI. Atau kita belum. Oh, kita tadi namanya DF deh, sorry. df.head. Oke, benar. Kita buat variabel namanya SMA DKI gitu aja. Sama dengan dari DF itu kita pindahkan ke geodata frame. Tapi kita akan gunakan tools untuk mengconvert latitude sama longitude yang ada di sini menjadi geodata frame. Kita lihat caranya di mana? Caranya ada di tools, teman-teman. Jadi di API reference kita pilih yang tools, kita pilih yang geopandas.point from XY. Isinya adalah longitude, bujur, latitude, lintangnya, dan untuk dua sisanya ini kita abaikan dulu. Kita buka di sini. Kita tambahkan di sini ya, SMA DKI, atau kita buat geometri dulu deh. Geometri SMA sama dengan GeoPandas GPD dot from points XY. Itu anaknya pakai Visual Studio Code, bisa dia udah tahu ya ada subkelas apa aja. Kita tinggal tab dalam kurung, kita akan pilih kolom latitude dan longitude di sini dari data frame kita. Kita punya DF tadi ya. Data frame kita pakai square bracket, di dalamnya kita isikan nama kolomnya. Di sini yang pertama longitude, lalu koma di sini. Kita tambahkan DF square bracket, kita ketikkan latitude seperti ini. Shift enter, kita lihat print, coba ya saya print type, tipe dari geometri SMA. Dia GeoPandas Geometry Array. Sedangkan kalau kita print yang DF-nya tadi, dia Pandas data frame. Udah kelihatan ya. Kalau kita lihat isinya, geometri SMA itu isinya kayak apa? Geometri, shift enter, dia isinya seperti ini. Dia objek dari Shapley. Seperti ini teman-teman. Tipenya geometri. Dan kita akan tambahkan dari data frame itu, kita tambahkan di kolom yang paling kanan. Kita tambahkan lagi, saya buat SMA DKI sama dengan gpd.geodataframe. Isinya adalah DF, data frame kita, dan ada namanya parameter namanya geometri. Di sini ya, geodataframe. Nah, di sini ada parameter yang bisa kita isi, yaitu geometri. Defaultnya none. Sekarang kita masukkan data geometri kita tadi, yang udah kita buat barusan banget ini. Kita tambahkan geometrinya sama dengan, tadi namanya apa ya? Geometri SMA. Geometri SMA, shift enter.
Kita print tipenya apa, SMA DKI, tipenya geodata frame, isinya kayak apa, SMA DKI. Di sini, dot head. Ini nggak pencet enter, shift enter. Oke. Nah, di sini ada kolom geometri dan tipenya adalah point. Nah, sekarang coba ya saya pindah ke atas. Kita kan punya df ini ya. Saya coba buat di sini kode, saya sisipkan. Saya plot coba ya. df.plot. Apa yang terjadi? Tampilannya seperti itu. Ternyata dia bisa diplot. Cuman yang diplotnya data-datanya kan yang ada di dalamnya. Jadi ada jumlah siswa, jumlah guru dan seterusnya. Kalau kita plot yang ada geometrinya, tadi namanya di sini kan. SMA DKI ini yang sudah geodata frame. SMA DKI.plot. Apa yang terjadi? Titiknya keplot teman-teman, dan ini sudah georeference. Di sini kita lihat ya, lintang selatan min 6 derajat ini, dan juga ada bujur 106 derajat ini. Semudah itu teman-teman menggunakan GeoPandas. Selanjutnya kemarin itu apa ya? Kita lihat. Oke, instalasi udah, cara baca udah, ngeplotnya udah. Coba kita convert dan kita simpan ke format data yang lain. Tadi kan kita sudah baca yang CSV dan juga shape files. Sekarang coba ini kita pindahkan ke format yang lain. Cuman kita kembali dulu deh. Yang SMA DKI plot ini kan titik-titik aja nih. Bagaimana kalau kita overlay-kan, kita tumpang tindihkan dengan data ini? Kira-kira hasilnya bagaimana? Kita coba ya. Caranya kita akan menggunakan scripting yang biasa digunakan di Matplotlib. Kita import matplotlib.pyplot subclassnya splt seperti ini teman-teman. Dan kita buat cangkang namanya figur dan ax. Dia dua variabel, isinya adalah plt.subplots. Saya udah pernah bahas ini di video tutorial sederhana Matplotlib, teman-teman bisa baca. Argumen di dalamnya kita biarkan kosong aja seperti ini. Nah, cuma kalau kita ngetikkan scripting di sel setelah outputnya ini, nanti plot-plotannya peta itu nggak akan masuk ke cangkang di sini. Jadi kita sekalian untuk merun. Lalu sekarang coba kita panggil geodata frame kita ini yang SMA DKI dan juga batas admin tadi. Kita plot yang batas admin dulu, namanya dari batas admin .plot. Kita masukkan aksisnya sama dengan AX. Lalu di bawahnya kita tambahkan lagi tadi apa, SMA DKI .plot, AX-nya sama dengan AX lagi. Shift enter. Oh sorry, di sini harusnya plot.show. Karena kalau shift enter yang dibaca yang paling terakhir ini, kita ini bukan plot tapi plt.show. Shift enter. Kenapa nggak muncul? Atau ini udah muncul? Ini udah muncul teman-teman, udah overlap, udah tertumpang tindih, tapi warnanya sama-sama biru. Kita tambahkan color. Di sini namanya coba ya salmon. Oke, udah mulai kelihatan. Sedangkan untuk plot ini SMA DKI, kita tuh punya parameter yang bisa kita utak-atik namanya marker size. Kita lihat di sini plot. Kenapa kok Matplotlib tapi saya lihat dokumentasinya GeoPandas? Karena memang GeoPandas pakai plot ini di belakang layarnya. Ini Matplotlib juga, jadi sama, lebih kurang sama ya. Kita lihat tadi apa? Marker size. Ada nggak ya? Marker size. Oke, di sini ada. Dia pakai namanya keyword arguments. Dia marker size. Kita kembali ke VS Code. Marker size. Sama dengan kita kasih, saya nggak tahu satuannya inci atau apa ya. Coba kita shift enter. Ini saya nggak tahu satuannya apa teman-teman. Mungkin yang tahu silahkan ketik di kolom komentar ya. Sedangkan kalau teman-teman ingin memperluas ukuran cangkangnya ini, kita tambahkan aja di sini fix size sama dengan dalam kurung. Oh ini satuannya inci 2,2. Ini 2,2 inci. Shift enter seperti itu. Saya kasih 20. Oke, dia lebih kurang sama. Saya buat 20,20. Dia jadi luas seperti ini. Kalau misalkan kita klik yang di sini, nah dia akan diarahkan untuk melihat seperti ini. Dinamik seperti ini, kita bisa melihat bahwa ini 20 kali 20 inci. Ini panjang banget. Di sini ada data ternyata teman-teman. Di sini juga ada data. Ini shape filesnya. Sedangkan yang paling bawah ini ada biru-biru ini ya, kelihatan nggak sih?
ini adalah titik sekolahnya. Jadi ada yang ngaco banget di luar Jakarta. Jadi mungkin nilai koordinatnya salah ketik gitu ya, latitude dan longitude-nya. Oh iya, kita konversi ya setelahnya. Kita udah berhasil ya untuk mengoverlaykan ini. Untuk base map-nya sabar, nanti kita bisa nambahkan base map di belakangnya. Kita nanti pakai package namanya konteks, saya lupa ya, namanya tuh apa sih? Contextile. Bacanya apa ya? Contextile. Kita akan menggunakan ini di GeoPandas juga. Kita tambahkan di belakangnya. Tapi kita skip dulu. Kita coba convert format data kita tadi. Kita punya batas admin dan juga ada SMA DKI. Kita convert sebagai GeoJSON misalkan. Caranya seperti ini. Kita lihat dokumentasinya lagi. Seperti ini. Kita coba yang to file. Nanti di dalamnya untuk parameter driver kita isi. Drivernya ini OGR itu OpenGIS Simple Feature Reference kalau nggak salah. Kita akan menggunakan ini. Caranya kita buat di sel di bawahnya lagi. Misalkan tadi batas admin dot to file, ada nih harusnya to file di dalam kurung kita kasih nama filenya seperti ini. Kita kasih nama apa ya, batas admin.json, koma parameternya adalah drivernya pakai S nggak? Oh nggak ya, driver aja, sama dengan GeoJSON. Shift enter. Nah di bagian kiri ini sudah muncul teman-teman file yang teman-teman punya, save file jadi GeoJSON. Mau lain-lain lagi bisa. Saya ganti. Bentar, ini saya nggak dapat referensinya ya. Ini to file untuk drivernya. Saya mencontohkan teman-teman, saya kayak GeoJSON, terus contohnya di bawah ini aja ya, GPKG, misalkan yang lain lagi tuh harus mengetikkan ini apa gitu. Oke, saya nggak nemu referensinya, tapi lebih kurang yang kita coba GeoPackage sama GeoJSON. Nah, untuk GeoPackage ada tambahan yaitu nama layernya. Kita tambahkan nama layernya, misalkan dari batas admin, GPKG, drivernya adalah GPKG. Huruf besar ya. Dan kita kasih nama layer di dalam GeoPackage. Jadi GeoPackage itu box-nya, di dalamnya ada layer yang batas admin juga ya. Layer name-nya, koma, layer, batas admin. Oke, ini string. Batas admin, gini aja ya. Shift enter. Sudah ada nih teman-teman, file GeoPackage. Cuma kita nggak bisa buka di sini. Kita bisa buka di QGIS. Kalau mau pakai GeoPandas bisa. Caranya gimana? Ya sama. Batas admin sama dengan batas admin dari GeoPackage gitu ya. Sama dengan gpd.geodataframe. Kita pilih filenya seperti ini dari GeoPackage. Shift enter. Oke, ini error. Kayaknya saya ada yang kurang deh. Oke, coba kita tambahkan ya. Layer name. Layer sama dengan batas admin. Oke, ini kayaknya saya salah, sorry. Ini read file. Shift enter. Oke, gitu aja teman-teman. Ini coba ya, layernya saya hilangkan. Apakah bisa? Oke, bisa juga. Jadi tadi saya salah ya di sini. Kita gunakan method read file. Kita lihat. Data type-nya apa? Type batas admin dari GeoPackage. GeoPandas data frame. Isinya apa? Batas admin dari GeoPackage.head. Shift enter. Sama aja teman-teman. Kira-kira begitu. Kita sudah coba konversi, simpan file datanya, dan juga upload peta. Nah, untuk transformasi dan dekorasi peta yang lain lagi, kita pasang label dan seterusnya, kita bahas di video selanjutnya teman-teman. Biar panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya.